Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ariusanto. Ada banyak yang penasaran seperti apa sih jurus gerakan pas untuk terapi ya. Terapi pas itu seperti apa? Bagaimana cara terapinya? Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, karena berkaitan dengan terapi pas itu bukan hanya kaitannya seseorang datang dengan keluhan sakit kemudian dikasih jurus-jurus. Enggak. Tapi seseorang kalau terapi pas, dia juga nanti akan merubah kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kebiasaan duduk ya, itu harus diperbaiki kebiasaan duduknya. Kadang bahkan pola olahraganya, dia biasa olahraga seperti apa. Kemarin misalnya ada pasien orangnya suka fitness ya, suka fitness kan bentuknya ada yang membuka dada luar biasa. Tapi ternyata di rangkanya, di sisi bagian belakang sudah terlalu cekung ke dalam. Maka sudah tidak boleh olahraga semacam itu, harus diganti olahraga lain yang lebih membuka bagian punggungnya. Ringkasnya begini, langsung aja praktek ya. Saya nanti tidak menjelaskan mengapa saya melakukan itu, tapi secara umum nanti ada kaidah diagnosanya. Nah, misalnya ya, kalau saya secara pribadi, misalnya bahasanya kendor kiri, nanti Bapak Ibu akan belajar di pelatihan pas ya, kendor kiri itu apa. Maka secara umum nanti cara duduknya, kaki kirinya dilipat gitu. Atau kalau mau normal ya seperti saya duduk sekarang. Coba agak di zoom. Kita duduk dengan bersimpuh. Nah, duduk bersimpuh seperti ini. Ini duduk yang disarankan di dalam pas al-kasau untuk terapi. Terapi banyak sekali, terutama untuk bagaimana perbaikan area pinggul gitu kan. Ini kita duduk bersimpuh seperti ini. Kita duduk saja seperti ini. Untuk kaki belakangnya tidak ditumpangkan tapi hanya disejajarkan. Nah, jadi kalau duduk seperti ini, walaupun berlama-lama itu bagian dari duduk terapinya pas. Atau kalau karena saya kendor kiri ya, nanti duduknya ya biasanya kan duduk. Nah, ini bisa yang kaki kanan diselonjorkan ya, diselonjorkan, yang kaki kiri ditekuk. Jadi misalnya kita ngaji kajian gitu kan, karena saya posisinya adalah kendor kiri, kakinya seperti ini. Jadi kakinya ditutupkan. Atau kalau mau yang kanan misalnya nanti ada diagnosa pantel gitu kan, nanti ditaruh di atasnya. Nah, jadi ngaji sambil seperti ini, sambil kita ayun-ayun, itu sudah bagian dari terapi untuk orang dengan tipe saya. Atau nanti misalnya ya, misalnya kalau pas badannya rasa nggak enak gitu kan, kemudian saya tinggal ambil posisi, kan saya misalnya orang tipe C lah, nanti ada tipe apa nanti Bapak Ibu belajar ya. Tinggal ambil posisi ya kan, ambil posisi seperti ini. Kakinya misalnya yang kendor adalah yang sebelah ini, yaudah ini kita naikkan, kita tidur, kita main ayun-ayun, gitu kan. Sekuat apa, seberapa sering, ya anggaplah pagi sore seperti kita minum obat. Tapi sekali lagi ini tidak berlaku untuk semua orang ya, nanti butuh ada pemeriksaannya dulu. Nah, itu polanya. Nanti kalau misalnya pola berjalan ya, kalau misalnya kayak saya, nanti kita merubah pola jalannya ya. Jalannya nanti kita kiri. Ya, kiri. Atau nanti ada pola hentak kaki. Nah, itu pola-pola yang bisa kita lakukan. Nah, jadi terapi pas al-kasau itu sendiri, itu nanti ngeblend sama keseharian kita. Kita naik tangga kalau karena kasus saya, nanti kaki kiri naik, kiri stop, turun tangga nanti kiri lagi begitu. Jadi terapi itu kayak bermain-main dalam keseharian kita. Jadi bukan berarti saya harus datang ke terapisnya. Maka kalau Bapak Ibu ikut terapi PAZ ya, ikut sesi terapi PAZ, biasanya pas troopernya akan memberikan yang namanya PR. Yang dimaksud PR ya kayak tadi, exercise, aktivitas-aktivitas seperti tadi yang kita bisa lakukan di rumah ya kan. Sambil misalnya sambil jalan-jalan, bahkan ya jalan-jalan pagi kita bisa melakukan exercise. Jadi terapinya nggak kayak terapi, tapi lebih malah kayak main-main. Tapi main-main ini dengan rumusan tertentu, dengan racikan gerakan tertentu yang sudah disampaikan di kelas-kelas pas al-kasau basic, sehingga ketika badan dilatih, badan akan semakin sehat insya Allah. Itu gambaran tentang terapi pas al-kasau. Semoga bisa dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian. Lebih detailnya udah belajar aja. Nah, ya, kayak saya secara pribadi merasa beruntung belajar pas al-kasau, karena paling tidak untuk terapi diri saya, misalnya ada sakit-sakit ya,
Ataupun misalnya kita nanti ada anak, ada istri yang ada keluhan sakit, paling tidak di skala rumahan kita bisa melakukan sesuatu. Terima kasih ya. Nanti ada pertanyaan lagi silahkan komen saja. Kita akan lanjut insya Allah di video akan datang. Ingat subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pas.